Oke, sahabat Profit Shooter, dimanapun kalian berada, kembali lagi bersama saya, Iwan Dwi Andika, SSI Magister Manajemen dalam channel kesayangan kita, Profit Shooter. Nah, dalam channel ini kita akan banyak sekali membahas tentang yang namanya analisa teknikal, kemudian ada analisa fundamental, kemudian ada mindset-mindset yang harus kita pegang, yang harus kita pahami sebelum kita terjun ke dalam dunia investasi. Dan yang paling penting adalah teknik-teknik rahasia yang seperti itu yang akan bantu kita untuk mendapatkan cuan ataupun profit dalam trading dan juga investasi. Ya, sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe apabila kalian mendapatkan manfaat dan juga insight dari video-video saya. Dan share sebanyak-banyaknya video ini kepada teman, kerabat, ataupun saudara yang kiranya membutuhkan video edukasi tentang trading dan juga investasi. Stay tune. Oke, rekan sekalian, dalam video saya kali ini saya akan menjelaskan tentang analisa sebuah perusahaan. Ya, perusahaan ini merupakan perusahaan yang besar yang dimiliki oleh perusahaan yang besar pula. Ya, saat ini memang harganya sedang turun, tapi saya melihat adanya prospek yang besar ke depannya. Ya, sebelum ke sana, saya ingin menjelaskan dulu bahwa perusahaan ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang infrastruktur dan konstruksi. Ya, jadi perusahaan ini merupakan perusahaan yang bernama PT Akset Indonesia Tbk, ya, dengan kode emiten ACST. Nah, jadi kenapa sih ACST ini bisa bernilai? Ya, sebelum ke sana saya akan menjelaskan dulu sejarah dari Akset Indonesia. Nah, Akset atau ACST ini didirikan pada tanggal 10 Januari 1995 dan efektif beroperasi pada tahun yang sama yaitu 1995. Nah, pemilik dari Akset itu saat ini ya sampai Februari 2022 itu adalah PT Karya Supra Perkasa atau KSP sebanyak 85%, ya, 82 sekian persen. Nah, sisanya itu dimiliki oleh masyarakat. Nah, sebelumnya ya pada saat IPO ya IPO dari Akset atau ACST ini pada tahun 2013 ya 2013 dengan total nilai 155 juta lembar saham. Ya, Akset ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang infrastruktur dan juga konstruksi. Nah, jadi tidak terbatas ya pada konstruksi gedung saja, tapi juga mencakup konstruksi yang panjang, kemudian ada fondasi, kemudian ada juga MEP ya, mechanical dan electrical dan plumbing. Nah, ACST ini telah menaungi banyak sekali proyek-proyek besar. Ya, salah diantaranya adalah Tamrin Line, Millennium Centennial Center, kemudian ada Plaza Pasar Cikampek, kemudian ada yang terkenal itu Kota Casablanca, kemudian ada Pacific Place dan lain sebagainya, ya termasuk Gandaria City. Nah, jadi sebelum dimiliki oleh PT Karya Supra Perkasa, ACST ini dimiliki oleh dua perusahaan, ya yaitu PT Loka Cipta Kreasi atau LCK dan juga PT Cross Plus Indonesia. Nah, jadi pada tahun 2013 ACST ini listing, ya kemudian pada tahun 2014 KSP dibentuk oleh UNTR, United Tractors, dan langsung mengakuisisi 40% dari saham ACST. Seperti yang kita tahu, UNTR itu dimiliki oleh Astra ya, Astra International Tbk. Nah, sebesar 59,5% saham dari UNTR dimiliki oleh Astra. Nah, artinya dengan 59,5% kepemilikan Astra di UNTR dan UNTR mengakuisisi Akset, artinya Akset ini memiliki nilai, ya, karena dilirik oleh perusahaan besar.
sebesar Astra. Nah, kemudian pada tahun 2015 ya, KSP yaitu anak perusahaannya dari UNTR memiliki 40% lembar saham dari Aksen. Kemudian untuk bisa menjadi pemegang saham mayoritas ya, yang pemegang saham yang merupakan pengendali itu kan harus di atas 50%. Nah, kemudian 10,1%-nya lagi itu akan diakuisisi oleh KSP melalui UNTR melalui sistem MTO atau Mandatory Tender Offer. Nah, Mandatory Tender Offer ini itu akan mengambil 10,1% saham yang beredar di masyarakat. Tetapi jika sudah jatuh tempo dan KSP belum mendapatkan 10,1%-nya, maka PT LCK dan PT CPI sebagai pemilik lama harus melepaskan 10,1% lagi kepemilikan sahamnya kepada KSP. Nah, sehingga KSP memiliki 50,1% lembar saham dari Aksen atau ACST. Pertanyaannya adalah, mengapa UNTR itu sangat berambisi mengakuisisi ACST, padahal banyak sekali ada perusahaan-perusahaan sebelumnya atau perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang infrastruktur dan juga konstruksi. Nah, ada 3 hal ya yang saya jelaskan di sini, bahwa yang pertama itu UNTR ya atau Astra Internasional itu tidak memiliki perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi. Nah, mereka memiliki Astra Infra ya. Astra Infra ini adalah anak perusahaan Astra yang bergerak di sektor kumpulan investor yang akan mencarikan proyek-proyek untuk infrastruktur dan konstruksi. Nah, jadi Astra Infra ini khusus untuk mencarikan proyeknya, tapi tidak memiliki anak perusahaan yang bergerak di bidang teknisnya atau pengerjaan dari infrastruktur dan konstruksinya. Nah, maka dari itu Aksetlah yang kemudian dilirik oleh Astra, oleh UNTR ya, selaku anak perusahaan dari Astra. Nah, pada saat itu juga Astra memiliki sektor ya atau divisi infrastruktur, tapi yang bergerak di bagian pertambangan. Nah, UNTR sendiri bergerak di bidang jual beli atau distribusi alat beratnya. Nah, belum memiliki perusahaan yang bergerak di bidang pengerjaan konstruksi. Nah, kemudian ada PAMA. Nah, PAMA ini bergerak di bidang infrastruktur atau konstruksi pertambangan. Ya, jadi khusus membangun areal-areal pertambangan. Kemudian ada juga Turangga. Turangga ini bergerak di bidang pertambangannya atau konsesi. Nah, jadi dia memasarkan produk tambang, ya, terutama batu bara, dan juga bisa menjualkan produk batu bara dari perusahaan-perusahaan lain. Nah, ACST masuk di sektor ini, infrastruktur dan konstruksi, bersama PAMA dan juga Turangga, di subdivisi infrastruktur dan konstruksi milik Astra Internasional. Poin yang kedua, bahwa ACST ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang infrastruktur dan konstruksi yang dimana penjualannya bertumbuh positif sebelum diakuisisi oleh Astra. Nah, oleh karena itu, ya, karena memang perusahaan konstruksi itu kan ada dua sistem, dua jenis pembayaran yang diterima, atau dua sistem pembayaran yang akan dijalankan oleh si perusahaan konstruksi ini. Jadi yang pertama itu adalah ada namanya sistem CPF ya, atau kontraktor prefinance, dan ada yang menggunakan sistem kontrak standar. Nah, jadi sebelumnya ya saya jelaskan dulu apa ini CPF dan juga apa ini kontrak standar. Nah, CPF ini merupakan sistem pembayaran yang dimana si kontraktor yang akan menanggung biayanya dulu, ya, biaya pengerjaannya. Istilahnya menggunakan modal sendiri. Nah, kemudian ada yang menggunakan sistem kontrak standar. Nah, sistem kontrak standar ini seperti kontrak pada umumnya, ya. Si pemilik proyek itu memberikan proyek kepada kontraktor, kemudian mereka menandatangani kontrak yang sudah ada perjanjian harga di sana. Nah, oleh karena itu harganya sudah ditentukan, beda dengan CPF, ya. Jadi karena dia menggunakan modal sendiri, sehingga ini termasuk sistem yang win-win solution, karena pemilik proyek itu tidak mengeluarkan uang di awal, ya. Jadi laporan keuangannya atau cash flow-nya tidak terbebani. Nah, tetapi di satu sisi si kontraktor itu bisa menentukan harga jual, ya, harga jual
karena dia akan menentukan harga itu setelah proyek tersebut jadi. Nah, karena kita tidak tahu ya, mungkin nanti ada harga yang naik mungkin misalkan, atau ada harga barang yang turun ya, sehingga dia bisa menentukan harga pada saat proyek ini jadi. Nah, si pemilik proyek pun karena dia tidak terbebani biaya operasional, dia tidak terbebani oleh modal, ya. Jadi dia bisa melakukan pembayaran setelah proyek ini jadi dan sudah bisa menghasilkan, sehingga win-win solution. Nah, selain itu juga dari kontraktor sendiri dia bisa menentukan margin yang lebih tinggi, ya, bisa di atas 15%. Nah, beda dengan yang menggunakan sistem kontrak standar, ya. Kontrak standar persaingan itu banyak, itu berat, ya, karena kebanyakan kontraktor itu menggunakan sistem kontrak standar, ya, nilai proyeknya besar, mereka tidak berani menggunakan modal sendiri, sehingga mereka menggunakan sistem kontrak standar di mana dia mungkin dia akan membayar, si pemilik proyek akan membayar DP dulu, ya, atau pada saat 50% pengerjaan dia bisa bayar. Nah, selain itu juga si pemilik kontraktor itu bisa menjaminkan kontraknya tadi ke bank, sehingga bisa mendapatkan modal tambahan dari bank. Nah, seandainya nih eh, apa namanya, karena tadi menggunakan sistem kontrak standar, ya, itu kan otomatis karena banyak persaingan, otomatis berdarah-darah persaingannya, ya, dan margin pun yang ditetapkan oleh kontraktor yang menggunakan sistem kontrak standar itu bisa 10% ke bawah. Nah, jadi dengan margin yang tipis, ya, itu kan kemungkinan ruginya kan akan lebih besar, ya, dengan dibandingkan dengan margin yang tinggi. Oleh karena itu, biasanya kontraktor yang menggunakan sistem kontrak standar atau kontrak biasa akan menggunakan eskalasi. Artinya, mereka akan mencari proyek-proyek baru yang digunakan untuk menutup kerugian proyek lama. Nah, begitu seterusnya, karena kontrak tadi kan bisa dijaminkan ke bank. Nah, jadi, seperti itu perputaran. Dijaminkan ke bank, dapat modal, tutup proyek lama yang rugi. Sampai nanti ada proyek yang mereka untung, atau yang bisa mungkin dapat marginnya ya 10% lebih, ya. Nah, sehingga bisa menutupi apa namanya, biaya operasional mereka, dan apa namanya, eskalasi mereka itu berhasil. Nah, balik lagi, tadi karena ACST menggunakan sistem CPF, ya, meskipun menggunakan modal sendiri, tetapi dia bisa menetapkan margin yang lebih tinggi, sehingga laporan keuangannya lebih sehat, pertumbuhannya positif, dan juga mereka mencetak laba, ya, dari tahun-tahun sebelum 2014, sebelum dia diakuisisi oleh si KSP atau UNTR melalui anak usahanya KSP. Nah, itu tadi poin kedua, ya, karena CST memiliki laporan keuangan yang positif. Nah, kemudian yang ketiga, ya, itu pada tahun 2014 presidennya adalah yang baru dilantik adalah Bapak Joko Widodo dengan wakil presidennya Bapak Yusuf Kala. Nah, Bapak Joko Widodo itu fokusnya adalah percepatan pembangunan nasional, ya, dengan kata lain infrastruktur dan konstruksi akan digenjot pada saat itu 2014, ya, karena memang fokusnya Bapak Jokowi adalah pembangunan nasional. Nah, oleh karena itu Astra melalui anak usahanya UNTR belum memiliki perusahaan yang bergerak di bidang infrastruktur dan konstruksi. Otomatis Astra tidak ingin menjadi penonton saja, tidak ingin hanya yang mencarikan proyek kemudian mengesup ke perusahaan lain. Dia harus menjadi pemain juga di sana. Dia harus memiliki perusahaan sendiri yang bergerak di bidang infrastruktur dan konstruksi. Oleh karena itu, ACST merupakan pilihan yang tepat bagi Astra pada tahun 2014. Sehingga mereka menggebu-gebu, mereka sangat berantusias untuk segera mengakuisisi ACST. Selain itu juga, karena subdivisi infrastruktur dan konstruksi yang baru bergerak di bidang pertambangan batu bara, pada tahun 2014 itu pertambangan batu bara sedang tidak baik, ya, harga batu bara sedang anjlok. Nah, oleh karena itu mereka ingin segera bermain di proyek atau infrastruktur dan juga konstruksi. Jadi setelah 2015 itu KSP memiliki 50,1% saham dari ACST. Nah, dari rentang 2015, ya, 2015, 2016, 2017, 2018, ACST selalu mencetak laba, ya, tercermin dari mencetak dividen, ya.
kan kita sudah tahu sendiri bahwa perusahaan yang baik itu akan mencetak laba, ya. Dia akan mencetak laba jika menghasilkan keuntungan. Nah, pada tahun 2015, ya, dividen yang dibagikan oleh ACST itu sebesar Rp33,5 per lembar saham. Kemudian pada tahun 2016 membagikan sebesar Rp11 per lembar saham. 2017 sebesar Rp58 per lembar saham. 2018 turun, tapi tetap bagikan dividen sebesar Rp5 per lembar saham. Nah, artinya perusahaan ini selalu mencetak laba, ya, sehingga bisa membagikan dividen setiap tahun. Hanya saja, ya, sebagian besar proyek yang dikerjakan oleh ACST, seperti yang tadi sudah saya sebutkan, ada Tamrin 9, kemudian ada Kota Casablanca, dan Pacific Place, dan lain sebagainya, yang dimana proyek-proyek ini dibangun setelah UNTR itu mengakuisisi Accel. Nah, sebagian besar perusahaan tadi itu diberikan oleh UNTR, ya, otomatis diberikan oleh Astra. Proyeknya dari Astra, kemudian manajemen dari Astra, kemudian strategi dari Astra, kemudian modal juga dari Astra.